Halo semuanya, kami dari kelompok 3 ingin memberikan saran dan masukan terhadap kasus yang dialami oleh Ahmad. Adapun kasusnya yaitu Ahmad lulus sidang S1 2 bulan lalu, dan setelah beberapa tahun bekerja, ia diangkat menjadi supervisor. Kemudian, membahas dengan anggota unit kerja tentang adanya pekerjaan yang tidak produktif dan efisien. Namun, dalam diskusi, setiap orang bersikuku dengan pendapatnya masing-masing dengan tidak melihat permasalahan sebenarnya. Sehingga Ahmad menganggap lingkungan kerjanya tidak cocok bagi dirinya. Coba jelaskan analisa saudara bagaimana agar Ahmad dapat bekerja dengan baik dan nyaman, sehingga dapat mencapai tujuan yang perusahaan inginkan untuk menciptakan keuntungan yang optimal. Nah, menurut saya, Ahmad perlu meningkatkan interpersonal skill yang ia miliki. Bukan hanya karena beberapa pegawai yang tidak sepemikiran, ia langsung beranggapan bahwa ia tidak cocok bekerja di perusahaan tersebut. Alangkah baiknya, pada saat rapat pertama, ia menampung semua aspirasi yang diberikan para pekerjanya. Setelah itu, ia harus mengambil keputusan yang dapat diterima oleh seluruhnya. Ahmad juga perlu mengadakan pelatihan-pelatihan untuk menunjang produktivitas para karyawannya. Bisa juga sesekali melakukan gathering untuk meningkatkan solidaritas antar karyawan. Nah, menurut saya, ia harus terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap masalah atau penyebab adanya pekerjaan yang tidak efisien. Nah, yang kedua, ia bisa menjadi seorang mediator atau penengah terhadap anggota-anggota yang memegang teguh pendapatnya masing-masing. Nah, saat ia menjadi penengah, kemudian dapatlah diambil keputusan dari berbagai pendapat setiap anggota, sehingga baru dapat dilakukan evaluasi tentang bagaimana seharusnya yang dilakukan ke depannya agar perusahaan juga mendapatkan keuntungan dan pekerjaan menjadi efektif dan efisien. Terima kasih. Sebagai seorang pemimpin, sebaiknya Ahmad memiliki sikap-sikap interpersonal skill. Sikap interpersonal skill yang dimaksud antaranya 1. Menyimak. Di sini saya akan menjelaskan, walaupun kesannya remeh, menyimak atau mendengarkan secara aktif sebenarnya bukan keterampilan yang mudah untuk dilakukan. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif. Di sini saya akan menjelaskan, kualitas berkomunikasi tidak hanya ditentukan oleh pesan verbal yang disampaikan, tapi cara menyampaikannya juga mengimplikasikan pesan tersendiri. Yang ketiga, empati. Di sini saya akan menjelaskan mampu memahami apa yang dirasakan dan dibutuhkan oleh orang lain. Menurut saya, Ahmad dan anggotanya belum memiliki skill interpersonal ini karena mereka belum bisa bersifat terbuka dengan pendapat orang lain. Mereka tidak bisa mendengarkan pendapat orang lain dan tetap dengan pendirian mereka masing-masing. Bahkan Ahmad sendiri tidak bisa mencari solusinya, yang berarti dia belum memiliki skill leadership yang ada di dalam skill interpersonal ini. Kurangnya pengetahuan mereka tentang skill interpersonal ini akan mengakibatkan menurunnya produktivitas kerja mereka. Bahkan mereka juga tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik. Saran saya, Ahmad dan anggotanya perlu diberikan pelatihan mengenai skill interpersonal ini. Menurut pendapat saya, kita sebagai karyawan haruslah saling menghargai pendapat satu sama lain. Nah, juga kalau ada permasalahan, alangkah baiknya kalau kita diskusikan secara baik-baik dengan pemimpin. Sama-sama mencari di mana letak kesalahan dan juga bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita juga sebagai karyawan haruslah mengemukakan pendapat sesuai dengan fakta dan juga kebenaran yang ada. Saya yakin dengan seperti itu, perusahaan akan semakin maju dan makin berkembang. Dengan begitu akan mendapatkan keuntungan yang optimal karena manajemen yang mengaturnya sangatlah produktif dan juga saling menghargai keputusan walaupun itu keputusan dan juga pendapat sederhana.
Nah, mungkin itu saja saran yang dapat kami berikan. Semoga kami dapat memberikan sedikit banyaknya jalan keluar bagi Ahmad. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum.